Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang. Di sini saya akan menjelaskan panduan observasi profiling peserta didik. Panduan observasi yang dilakukan adalah mengamati karakteristik peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Aspek yang diamati yaitu identitas peserta didik, budaya sekolah, budaya kelas, keterlibatan peserta didik, etnik dan kultural, status sosial dan minat, perkembangan kognitif dan kemampuan awal, gaya belajar dan motivasi, perkembangan emosi dan sosial, perkembangan moral atau spiritual, dan perkembangan motorik. Aspek identitas peserta didik yaitu nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor induk siswa nasional, NIK, dan sebagainya. Aspek budaya sekolah, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah profil pelajar Pancasila dihidupkan dalam lingkungan sekolah? Yang kedua, apakah suasana sekolah mendukung pembelajaran yang optimal? Dan yang ketiga, bagaimana guru melakukan kesepakatan kelas? Aspek keterlibatan peserta didik. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran? Jika tidak, mengapa peserta didik tidak termotivasi dalam proses pembelajaran? Yang kedua, apakah peserta didik aktif dalam merespon pertanyaan guru selama proses pembelajaran? Dan yang ketiga, apakah Anda menangkap antusiasme belajar dari para peserta didik? Aspek etnik. Di sini ada 1 pertanyaan. Apakah peserta didik berasal dari suku yang berbeda-beda? Kemudian aspek kultural. Di sini ada 2 pertanyaan. Bagaimana guru dan peserta didik melakukan kesepakatan kelas? Dan yang kedua, di dalam kelas terdapat peserta didik yang berasal dari berbagai suku atau daerah, tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda. Aspek status sosial dan minat. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah perasaan peserta didik senang dalam mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan? Yang kedua, apakah peserta didik memiliki ketertarikan dalam belajar? Dan yang ketiga, apakah peserta didik terlibat dalam kegiatan pembelajaran? Aspek perkembangan kognitif dan kemampuan awal. Yang pertama, setiap tahapan perkembangan memiliki pendekatan yang berbeda-beda dengan tahapan usia yang lain. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Kemudian yang kedua, mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui tes awal atau pretest. Aspek gaya belajar dan motivasi. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah gaya belajar peserta didik dikelompokkan berdasarkan minat peserta didik melalui gaya belajar visual, auditif, kinestetik, serta reading? Kemudian yang kedua, apakah peserta didik terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung? Yang ketiga, apakah peserta didik antusias dalam belajar? Kemudian yang keempat, apakah peserta didik aktif merespon guru selama pembelajaran berlangsung? Aspek perkembangan emosi. Di sini ada 2 pertanyaan. Sejauh mana kelas dan ruang pembelajaran lainnya menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik? Dan yang kedua, bagaimana guru merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat? Aspek perkembangan sosial. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, secara umum, bagaimana guru membangun atmosfer yang mendukung peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi? Misalnya, peka terhadap situasi sekitar, berempati, saling menghargai, serta berinteraksi dan berkomunikasi. Kemudian yang kedua,
Bagaimana guru memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial peserta didik dalam kegiatan belajar? Contohnya, kerja kelompok, mengerjakan proyek bersama. Aspek perkembangan moral atau spiritual. Di sini ada satu pertanyaan, apa saja yang dilakukan guru dalam membangun nilai-nilai integritas dan spiritual peserta didik? Aspek perkembangan motorik. Di sini ada dua pertanyaan. Apakah peserta didik dapat melakukan koordinasi gerakan? Yang kedua, apakah peserta didik dapat melakukan permainan fisik sesuai aturan? Baik, terima kasih. Sekian dari saya, ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.